Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Sofi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan kepada kita dengan jutaan nikmat yang tak terhingga dan tak satu makhluk pun yang bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, walau dengan alat secanggih apapun, gak akan ada yang sanggup. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Dan bersyukur kita masih dikasih hidup. Guru saya pernah ngomong, dengan kita hidup, yang miskin masih ada kesempatan jadi kaya selama dia masih hidup. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pintar selama dia masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan menjadi manusia yang lebih baik selama dia masih hidup. Cuma hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup punya tujuan hidup, yaitu zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara hidup, hewan pun hidup, berarti sama dengan kita. Tumbuhan juga hidup, berarti sama dengan kita. Karena setiap yang hidup kan katanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti kalau kita mati, tumbuhan mati, hewan mati, apalagi kita sebagai manusia jelas pasti bakal mati. Cuma bedanya, nanti kita akan ada pertanggungjawaban setelah kita mati. Itu yang jadi masalah. Kalau seandainya nggak ada pertanggungjawaban, hidup kita bisa sebebas-bebasnya. Saat ini bulan Ramadan, kita nggak puasa, bebas karena nggak ada tanggung jawab. Kita nggak sholat, bebas karena nggak ada tanggung jawab. Kita nggak zakat, nggak haji, nggak sumbangan dan lain sebagainya, bebas karena nggak ada tanggung jawab. Andai pun kita melakukan maksiat, bisa sebebas-bebasnya karena nggak ada tanggung jawab. Cuma masalahnya ini, karena nanti setelah mati ada tanggung jawab, berarti inilah tujuan Allah menciptakan kita sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masuk bulan suci Ramadan. Puasa adalah bagian dari ibadah. Bagian ibadah yang wajib kita lakukan. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Berarti puasa ini wajib. Lalu puasa yang seperti apa? Apalagi saat ini negeri ini sedang ditimpa dengan ujian, sedang diberikan cobaan. Bukan cuma sekadar negeri ini, tapi seluruh insan yang ada di dunia ini saat ini sedang mengalami yang namanya ujian COVID-19. Antara Ramadan dan menyikapi keadaan saat ini, ternyata puasa ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menyikapi kehidupan kita saat ini dengan menghadapi yang namanya virus corona. Pertama, puasa mengajarkan kepada kita untuk hidup sabar. Sabar nggak makan, sabar nggak minum, sabar menahan hal-hal yang mengganggu,
ataupun membatalkan puasa kita, ataupun mengurangi nilai pahala puasa kita. Dengan virus ini pun kita saat ini menghadapinya dengan sabar. Sabar kita nggak kemana-mana. Sabar kita di rumah aja. Sabar dengan keadaan saat ini. Mau gimana lagi? Mau marah juga nggak menjadi sebuah solusi. Oleh karena itu butuh kesabaran. Kita butuh kesabaran. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Puasa mengajarkan kita hidup sehat. Saumu tasihu. Rasul mengajarkan kepada kita dengan puasa kita akan sehat. Setiap hari kita mengkonsumsi apapun masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, sehingga pencernaan kita apapun itu masuk, dan itulah salah satu sumber penyakit pun dari apa yang kita makan. Tapi dengan kita berpuasa, paling tidak Rasul mengajarkan kepada kita mengistirahatkan pencernaan kita. Supaya apa? Tidak banyak yang dimakan, tidak banyak yang diminum, dan tentunya sesuai dengan porsinya. Luar biasa. Saat ini kita juga diajarkan untuk hidup sehat. Tangan dicuci. Kemudian mandi rajin. Subhanallah. Kemudian puasa mengajarkan kita untuk hidup disiplin. Bangun subuh, bangun sebelum subuh saat sahur. Kemudian saat sudah waktunya subuh berhenti kita makan. Disiplin. Maghrib saatnya buka kita buka. Kalau nggak disiplin kita bisa buka sebelum waktunya maghrib. Tapi saat ini kita pun sama harus disiplin. Disiplin pakai masker. Saya kesini aja pakai masker. Satu, masker menjaga kita agar kita sehat. Kedua, masker ini saat berpuasa menjaga mulut kita. Karena mulut kita saat ini lagi bau-bau. Tapi luar biasa. Tapi dengan bau mulutnya orang yang berpuasa, nanti bakal menjadi wangi bunga kasturi. Subhanallah. Dan yang pasti puasa mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Nah, di saat inilah kesadaran kita untuk dibangun bahwasannya saat ini banyak orang yang tadinya hidup biasa akhirnya drop dan down. Kenapa? Karena mungkin pekerjaan saat itu sudah diputuskan dan sudah tidak bekerja, dan apapun itu usaha kita terhenti karena adanya apa? Lockdown ataupun PSBB dari pemerintah. Nah, kita bayangkan kalau seandainya kita yang merasakan saat ini tidak bekerja, tidak punya penghasilan, kemudian kita lapar, kita butuh makan, anak kita pun sama, anak kita sudah berteriak minta makan, lalu kita nggak punya biaya, nggak punya apapun untuk memberikan makan kepada anak kita. Lalu ada orang yang datang memberikan donasinya buat kita. Apa yang kita rasakan? Pasti bahagia. Dengan kebahagiaan itu, orang itu pasti akan mendoakan kita. Dan ketika kita mendoakan orang itu, kebahagiaan itulah yang hingga bisa doa kita cepat dikabulkan. Oleh karena itu kalau kita dalam keadaan punya, di saat ini kita berdonasi. Subhanallah. Orang lagi kelaparan, orang lagi kesusahan. Tiba-tiba kita datang menghampiri dan untuk bisa memberikan donasi. Sumbangan untuk orang itu. Pasti. Di saat mereka sedang gelisah, di saat mereka sedang susah, datang orang yang mau menolong. Subhanallah. Ternyata ketika ditolong, dia bahagia dan kemudian dia berdoa. Tentunya doa, apalagi di saat bulan suci Ramadan, insya Allah, Allah akan cepat kabulkan. Oleh karena itu, kita bisa saling berbagi apapun itu. Sekarang ada Shopee, kita ingin memberikan kepada orang lain, nggak harus kita datang ke orangnya. Cukup kita beli saja melalui Shopee dan kita kirimkan ke alamat tersebut, insya Allah sampai. Nah, tentunya ibadah yang kita lakukan harus diiringi dengan niat. Niat ini luar biasa. Sholat kita rajin, puasa kita hebat dan lain sebagainya. Tapi kalau niatnya salah, sumbangan kita banyak, setiap hari dan terus menerus. Tapi kalau niatnya salah, salah. Begitupun kita pesan ke Shopee, kalau alamatnya salah nggak nyampe. Makanya kasih alamat yang tepat. Makanya niat itu adalah untuk membedakan. Membedakan apa?
membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain. Dan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ada 4 huruf. Kalau untuk mencapai, untuk mau meraih kesuksesan, jalani niat yang tulus. Yang pertama adalah N, niatnya. Pertama, luruskan niat karena Allah. Yang kedua adalah ikhtiar dan ilmu. Ikhtiar dan ilmu. Kalau sudah punya niat, barengin dong sama ikhtiar. Cari dong ilmunya. Kita mau jadi dokter, niatnya udah mantep, butuh ikhtiarnya, butuh ilmunya. Mau jadi guru, mau jadi apapun itu, mau jadi pengusaha, mau jadi presiden dan lain sebagainya, butuh ikhtiar, butuh ilmu. Dan yang ketiga adalah adab ataupun akhlak. Coba tanya sama yang semua kerja di sini. Ataupun kerja dimanapun. Pasti orang yang berakhlak, pasti orang yang beradab akan jauh lebih disenengin oleh orang-orang yang di sekitarnya. Betul nggak? Karena Rasul sudah ajarkan itu kepada kita semua. Dan yang keempat adalah T, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini di puasa Ramadan tahun ini adalah momentum kita untuk bertaubat. Allah sudah banyak memberikan kepada kita teguran. Mau ditegur kayak apa lagi? Gempa udah, tsunami udah, longsor udah, apapun itu sudah. Tapi ketika gempa yang terjadi hanya di satu titik saja. Ketika tsunami hanya satu titik saja. Tapi yang namanya COVID, yang namanya Corona bukan cuma satu titik. Tapi satu dunia ini merasakan efek dari Corona. Biar sadar. Mudah-mudahan hari ini dan puasa tahun ini menjadi momentum buat kita. Untuk memperbaiki diri sesuai dengan ucapan tadi. Dengan kita hidup paling tidak yang belum baik. Masih ada kesempatan menjadi manusia yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diinginkan di Al-Quran, yaitu dengan kita berpuasa membentuk manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Terima kasih sahabat Sofi, dan mudah-mudahan berkah, sehat buat kita, sehat buat keluarga kita, sehat juga buat negeri ini, dan sehat buat seluruh dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.